Nah, kali ini guys, kita lagi ada trip nih, bukan di workshop, tapi kita mau lihat IMX ada apa aja nih di Jakarta ya. Jadi kita sekarang lagi di rest area Brebes, rest area Tegal lah ya. Kalau kalian lihat tuh kita lagi pada istirahat di sana, pada lagi makan. Nah, ini kita bawa mobil nih, kita bawa Innova Reborn ini. Nanti sama-sama kita bahas lah ya, tipis-tipis apa aja yang udah terpasang di mobil ini dan seperti apa nih naikannya, karena kita isi full, kita isi 6 orang, jadi bisa jadi patokan juga buat kalian yang pengen lihat kalau diisi 6 orang itu seperti apa ya. Kita sama-sama ikuti perjalanan kita ke IMX Jakarta. Ini guys, kita bawa mobil Innova Reborn 2016-17 lah ya, yang kita udah facelift dan sebagainya. Interiornya kalau kalian lihat ini juga sudah kita kerjakan juga ya. Jadi setirnya udah kita ganti dan sebagainya, suspensi pun juga udah kita ganti dan lain-lain ya. Jadi udah fresh, tampilannya pun juga sudah beda kalau kalian lihat di sini. Dan juga kalau kalian lihat mobil ini juga sudah cukup kedap, udah kita redam full. Jadi tadi kita pakai pun juga enak guys, bener-bener kedap, suara ban itu sudah nggak kedengeran apa-apa juga, seperti itu ya. Ini kita mau sama-sama lihat tampilan dari mobil ini seperti apa. Memang agak kotor guys, karena di jalan tol juga banyak hewan-hewan ya, banyak serangga-serangga yang ada. Jadi ya wajar aja guys kalau memang agak kotor seperti itu. Nah, ini luarnya sekarang seperti ini guys. Setelah kalian tadi lihat interiornya ya, kita review dikit-dikit tadi interiornya ya. Joknya udah kita upgrade, peredam full set udah kita upgrade, head unit kita ganti yang Pioneer Japan, kemudian panel-panel kita ganti, tapi yang lain-lain selebihnya masih cukup standar ya, karena ini memang mobil operasional kami. Dan kalau dari bagian luar sudah nggak kelihatan kayak mobil lama guys, karena udah kita ganti semua jadi baru. Dan fitmentnya kalau kalian lihat di sini, depan ini kita kasih 3 jari, belakang ini kita kasih 4 jari guys. Nah, kenapa depan dan belakang bannya beda? Karena yang belakang kemarinnya sempet sobek, yang belakang kanan kirinya kita ganti semua, dan yang depan masih tetap pakai Continental, sedangkan yang belakang pakainya BFG seperti itu. Nah, kalian bisa lihat fitment seperti ini, nyamannya kayak gimana ya, karena ini udah kita pakai juga cukup lama. Headlampnya pun juga udah kita upgrade semua. Nanti kita sama-sama lihat seterang apa sih kalau malam, kemudian dipakai masih nyaman nggak. Sebenarnya kalau tadi kita pakai beberapa lama ya guys ya, itu masih nyaman, masih enak dipakai untuk jalan, juga nggak ada masalah apapun. Bener-bener kita untuk jalan jauh, ini kita mau perjalanan ke Jakarta juga nyaman, shocknya juga enak, bumpinya juga kita bisa adjust ya seperti apa inginnya, karena ini kita agak banyak, kita adjust agak keras sedikit sehingga biar nggak gesrot dan dipakai itu tetap akan nyaman dan bisa stabil pastinya, seperti itu ya. Kurang lebih fitmentnya seperti ini tampilannya dari mobilnya. Body kit full set udah kita upgrade juga full set, pakai yang Venturer, dan kita bikin body color juga kayak gitu guys. Jadi ini mobil daily kita sama-sama mau ke Jakarta naik mobil ini. Langsung aja ya kita ikuti perjalanan kita. Kira-kira habis ini kita akan kemana? Nah, kayak contohnya nih guys, sembari kita mau ke IMX, kita juga ada high-ace yang udah beres kita kerjain. Cuman ya namanya barang elektrik ya guys ya, ini untuk stop lamp ya, namanya barang elektrik, kadang-kadang ada miss dikit-dikit dari pabrik ya. Jadi lampu sen belakangnya yang harusnya bisa full, kalau kita pencet tombol bahaya atau hazard dia bisa full, tapi kalau kita sen kiri dia nggak bisa full, hanya setengah. Nah, ini kita langsung sembari kita mau ke Jakarta, kita juga mau proses untuk revisi. Jadi ini kita udah siapin baru, bukan pakai servis-servisan dan sebagainya, bukan, kita siapin untuk kita ganti baru. Jadi kita sempetin datang pagi-pagi, kita berangkat subuh, sampai langsung kita fix, kita benerin, jadi bisa selesai, ownernya pun juga bisa puas ya. Contohnya kayak gitu guys. Jadi barang-barang elektrik ini ya memang namanya parts-parts electrical, meskipun udah kita sortir sedemikian rupa, udah kita QC dan sebagainya ya, ada miss sedikit-sedikit, kita juga langsung datangi ke Jakarta, kita beresin
sehingga juga ownernya juga bisa senang, pakainya juga enak, nggak bikin ownernya juga jadi menyesal dan malah kecewa dengan kita. Ya kita sebisa mungkin kita maksimalkan semuanya, jadi kita kasih pelayanan yang terbaik. Nah ini langsung kita bongkar, kita juga udah siapin semua nih, semuanya baru, fresh ya. Ini kita juga siapin untuk manual booknya yang seperti kalian kemarin bisa lihat, kita semua HIS pakai manual book. Kita juga siapin ya manual booknya untuk owner dari HIS ini, kita bawain sekalian, kita mau kasih sekalian ke ownernya, seperti itu ya. Jadi buat kalian yang dari luar kota, dari luar pulau, gimana kalau ada hal-hal case-case seperti ini yang ya di luar dari pemasangan kita, jadi pemasangan kita plug and play tapi ternyata di produk ada miss dikit-dikit ya, gitu kita bisa servis ke kalian, kita bisa obrolkan solusinya gimana, enaknya gimana, kita kirim barang, kita kirim tim seperti sekarang ini ya, kita kondisikan semuanya bisa oke, semuanya bisa jadi yang terbaik ya, seperti itu guys. Jadi buat kalian dari luar kota, dari luar pulau, nggak perlu khawatir untuk pemasangan. Gimana nih garansinya dari Garuda Jaya, apakah setelah ada problem akan kabur dan sebagainya? Buktinya kayak gini guys, kita sempetin ini hari Sabtu, satu tim ini kita off kerja sebentar untuk kita revisi ya, seperti itu. Nanti langsung kita pindah ke jalan-jalan kita setelah dari revisi HIS ini. Kita mau kemana aja sama tim kita, sama-sama kita ikuti guys. Kita lagi di dalam MRT nih guys, kita sama tim kita lagi coba-cobain jalan-jalan muter-muter Jakarta pakai MRT untuk ya kita merasakan suasana Jakarta seperti apa ya. Kita sama-sama ikuti keseruannya dan kira-kira nanti kita akan kemana, kita lihat sama-sama guys, langsung aja kita ikut. Kali ini kita sudah masuk nih guys, kita lagi on the spot untuk redeem tiketnya. Kita udah beli, ini kalau kalian lihat di sini tuh, kita udah beli ya, ada 5 tiket, kita berlima nih masuk, kita udah beli dan kita siap masuk ke dalam. Antriannya cukup panjang, cukup rame, tapi aman lah, soalnya nggak panas-panas amat, ini masih mendung-mendung, jadi masih oke ya. Kita nanti sama-sama masuk ke dalam dan lihat suasananya seperti apa. Pagi-pagi udah rame guys. Nah, kali ini kita udah masuk ke dalam di IMX 2025 ya. Kita mau lihat-lihat kira-kira ada hal-hal apa yang kita bisa pelajari ya. Kita harus develop terus, kita harus pelajari terus dari builder-builder seluruh Indonesia. Apa ilmu-ilmu yang kita bisa ambil, yang kita bisa praktekkan sehingga mobil kalian tuh bisa jadi mobil yang terbaik ya. Kita mau lihat-lihat, ini kondisi cukup ramai. Tadi di depan antri cukup panjang, mungkin sekitar 20-30 menit. Tapi kali ini kita udah masuk ke dalam ya. Sama-sama kita lihat dari mobil Eropa, mobil JDM, mobil biasa. Kita mau lihat ke dalam seperti apa. Yuk guys, kita masuk ke dalam yuk. Ini ada yang aneh lagi nih guys, ini Isuzu D-Max. Katanya tadi kita dibilangin sih dari Surabaya, cuma di bawah, cuma bertiga berempat ya. Kalian lihat nih,
Mesinnya udah dirubah total tuh, wire tag semua juga tuh, semuanya rapi, cakep banget tuh, kalian lihat. Pintunya full karbon, konsepnya pun juga udah cakep, drag race banget ya. Spionnya pakai spion kecil, ceper, pendekin sampai habis. Nanti kita sama-sama lihat ke dalam apa aja mobil yang unik-unik di dalam. Kita langsung lihat dan masuk ke dalam nih guys. Itu ada Kijang LGX punya Mas Arif Muhammad. Apa tuh? Ceperin dan lain-lain ya. Ini ada lagi Kijang lagi guys tuh. Pendekin juga guys tuh. Pendeknya. By the way kita juga lagi bikin Krista. Kita swap ke 1 GD dan lain-lain. Ya kita bikin cakep lah. Pokoknya interior dan eksteriornya lagi banyak nih. Kita juga banyak project Kijang. Tapi nggak hanya itu guys. Karena di belakangnya ada Kijangnya lagi. Di belakangnya dipotong, disambungin guys. Tuh mantap ya itu. Nah kalau yang ini dikirim dari Jepang nih guys. Top Secret R32. Kalian lihat R32 dari Jepang dikirim ke sini sama Smoky Nagata berarti ya kalau Top Secret ya. Full karbon kalau dilihat. Ini bodinya wrapping sih guys, tapi bagus juga nih wrappingnya. Mesinnya sih mesti udah bukan standar, tapi beda Jepang dan Indo guys. Kaca filmnya sih bener-bener gelap guys. Bukan pakai yang terang-terang bening-bening, bukan, tapi ini bener-bener gelap. Ini wrappingan full tuh, R32 ini ya, belakangnya full merah, nggak ada kombinasi pun sama sekali sih, full merah aja, nggak dikombinasi sedikit pun. Nah setelah kita lihat-lihat dari luar guys, tadi ada beberapa ya kayak Kijang, ada mobilnya Bang Komeng juga dan lain-lain macem-macem. Kita tadi sempat keliling-keliling sebentar di luar, ada beberapa mobil yang cakep-cakep juga, yang unik-unik. Tapi kita belum lihat yang di dalam ya. Sama-sama kalian ikuti perjalanan kita di IMX ini, jadi kalian juga bisa rasakan suasananya. Yuk, kita masuk ke dalam. Cakep juga nih guys, front ya, barusan keluar front X, tapi dibikin white body kayak gini. Itu ada orang-orang Jepang juga pada lihat tuh, berarti unik juga nih ya. Front dibikin gini, wah, velgnya juga gokil, white body, Airsus dan lain-lain. Interior sih standar, ganti head unit, pakai yang floating, red rim jok. Tapi unik sih ini guys, cakep. Wah mantap. Lowernya fitmentnya juga pas, white bodinya juga pas ya ternyata ya. Kalau dilihat-lihat kayak punya CR Corolla sih kalau kita lihat-lihat. Kombinasinya hitam glossy sama white bodinya yang putih tuh. Bagus, plus ada underglow. Simple build ya, contohnya ini lagi nih, mantap. Cuman karbon, titanium, polis ya, warnanya gold, bronze, cocok sih sama kita sih. Nah, kalau di sini guys, ini di tengah-tengah IMX ya, di booth-boothnya Liberty Walk. Kalau kalian lihat, tuh antrinya sampai belakang sana guys. Wah, panjang.
Saya pada duduk-duduk di bawah, kita kira dia capek, ternyata antri buat ketemu sama Mr. Katosan. Tuh. Nah, di sini banyak show-show mobilnya, kalau kalian lihat ya. Mobil-mobil Eropa, mobil-mobil Jepang, semua di-showkan di sini. Sampai sana ada yang punya Mas Dipo yang udah dilepas, Silvia Mona Lisa-nya diambil oleh Amo Culture ini dan diganti liverynya. Liverynya diganti pink dan putih, kombinasi dengan ada Liberty Walk Super Silhouette yang berwarna biru. Itu R33 atau R32 seperti itu. Kombinasinya tepat, pas ya, unik lah kalau kita bisa bilang. Dua dengan kombinasi putih dan pink, satu putih biru. Jadi cakep ya. Nanti ada beberapa mobil kita recapin buat kalian yang menarik-menarik dari Garuda Jaya. Langsung aja kita ikuti. Depan kita bersih ya, modifnya simple, bersih, bagus, clean look. Hanya dikarbonin tipis-tipis, splitter tipis-tipis. Cakep sih, DPK pakai endless, Advan GT, cakep sih. Untuk body kitnya dia pakai dari Fit. Interior pun juga clean guys, si interiornya ya. Mesin juga sama nih, di modif nih, seperti ini udah dimodif nih guys. Direlokasi semua, jadi bisa menghadap ke atas kiri si radiatornya, turbo ganti dan sebagainya. Cakep, clean, bersih dan mewah. Ini juga gila nih guys, Miata NX5 diukir tuh, waduh, mantap. Detailnya juga dapat guys, tengahnya apa, sampingnya apa, detailnya sih gila sih. Versus pakai Liberty Walk nih guys, Miata pakai Liberty Walk, velgnya Meister pakainya. Warnanya kombinasi hijau, silver, hitam, jadi satu guys. Cakep. Nggak kalah nih sama Tokyo Auto Salon. Kita udah beres, selesai lihat IMX di dalam ya guys ya. Ada 2 hall, tadi kita sempat lihat-lihat ya, cakep-cakep juga projectnya, ada yang pengerjaan panjang dan sebagainya. Tadi kita sempat ngobrol juga sama beberapa buildernya ya, beberapa yang bangun, dapat input-input juga yang bermanfaat bagi kita ya. Jadi kita juga bisa lihat seperti apa sih pengerjaan dari luar, seperti apa, seperti itu kita bisa ngobrolin bareng-bareng. Dan nanti kita mau bahas ada mobil apa yang favorit. Nanti kita sama-sama bahas di akhir video ini, jadi jangan skip video ini dan tonton sampai akhir guys. Nah, kali ini kita udah kembali lagi guys di Garuda Jaya ya. Kita kembali lagi ke Semarang. Kita mau bahas ke kalian guys, tipis-tipis aja untuk mobil-mobil apa sih guys yang menarik menurut kita di IMX. Nggak tentang high-end, nggak tentang supercar, nggak tentang JDM, tapi tentang yang konsepnya itu benar-benar dapat dan 100% guys. Nah, kita langsung bahas aja satu persatu dari yang mobil yang paling simpel sebenarnya. Dari Suzuki Front X atau Suzuki Front ya kalau orang-orang bilang. Nah, ini konsepnya menurut kita sih konsep yang cukup unik, cukup beda dari yang lain ya, dengan wide body kit seperti ini, setup pakai ban semi slick, kemudian ada lips polish berwarna bronze guys tuh. Kemudian kalau kalian lihat di sini, nah, dari depan ini kelihatan benar-benar bersih guys. Nah, kita setelah lihat dari kombinasi warna, dari konsep, kita jadi juga dapat ide gimana cara build lagi mobil yang oke, bukan dengan konsep yang biasanya, dengan yang out of the box itu seperti apa. Nah, terus juga ada S15 dan juga ada R32 yang pakai Liberty Walk full seperti ini. Konsepnya pun juga nyeleneh, warnanya, kombinasi pemilihan warna, pemilihan konsepnya itu benar-benar bagus. Nah, kemudian ada juga Mugen S2000 di sini yang sudah di facelift jadi yang generasi yang lebih baru, yang AP2. Kemudian untuk bumper pun juga sudah pakai full Mugen seperti ini. Modifnya simple, nggak yang rame, hanya kasih sentuhan-sentuhan karbon sedikit,
pendekin, body kit ya. Kemudian ban velg diganti, BBK diganti, udah beres guys tuh. Kemudian kita juga ada sempat lihat kita saat mau pulang ada GR Yaris kalau kalian lihat di sini yang sudah full pakai body kit Pandem tuh. Dan dibikin liverynya livery taksi di New York di Amerika, tapi dikombinasi sama aksen-aksen Jepang. Nah ini bagian belakang dilebarin juga cukup lebar sama ownernya ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu perjalanan kita di IMX. Buat kalian semoga senang dengan konten ini dan bisa nikmatin konten kita ini ya. Terima kasih, see you and goodbye.